Dumateng sarga pamiarsi keparenga kawula ampugani sang pelopor jalanan dangdut kreasi Sapitri Putra. Wes. Apa yang dibilang Amin tadi artinya selamat datang di PB Channel. Wes, intro. Buat kalian yang belum tahu, jadi kita ini dulunya adalah alumni jurusan perhotelan. Serius, betul. Karena ingin mengulang kembali masa-masa sekolah dulu, kami berniat mengingat film yang ada kaitannya dengan jurusan kita dulu, yakni Hospitality. Jadi film yang rilis pada tahun 2018 ini mengisahkan seorang wanita dengan masa lalunya yang kelam, yang diharuskan melindungi putranya ketika seorang pria datang membawa masalah di kehidupannya. Akankah di film ini kita diajari bagaimana caranya making bed seperti sekolah-sekolah dulu, atau malah making love? Untuk tahu kelanjutannya, kita mulai masuk ke ceritanya. Cerita kali ini akan berfokus pada seorang ibu yang memiliki usaha penginapan di rumahnya. Wanita itu bernama Donna. Meski Donna tak lagi muda, namun bisa kalian lihat bodinya yang nyaris seperti biola. Dengan ukuran 2 mangkok susu yang pas dengan genggaman laki-laki dewasa, saya yakin kalian akan terpesona. Donna dikaruniai anak laki-laki yang bernama Jimmy. Kendati Jimmy telah berusia 18 tahun, ia bertingkah tak selayaknya anak di usianya. Jimmy adalah hasil dari kenakalan ibunya di masa lalu. Namun alhamdulillahnya, Donna kini telah insaf, meski kadang-kadang masih suka kilaf. Sehingga sampai detik ini Jimmy tak tahu siapa gerangan bapaknya berada. Penginapan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin bermalam di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Sekilas penginapan ini memiliki arsitektur seperti rumah pada umumnya. Hanya ada satu meja makan dan satu dapur yang digunakan bagi siapapun yang sedang menginap. Penginapan itu diawasi oleh seorang sheriff yang bernama Zen, di mana dia akan selalu meminta bagian 20% dari uang yang didapat dari tamu. Hingga pada suatu hari, Zen menghampiri rumah Donna di jam 3 pagi. Zen yang berpenampilan seperti orang mabuk mencoba bertandang ke penginapannya dengan sedikit memaksa. Dan benar saja, Zen berhasil menandangkan rudalnya ke gawang Donna dengan gaya doggy style. Scene kemudian beralih. Di sini terlihat Donna tengah merayakan ulang tahun anaknya. Namun seketika terdengar suara ketukan pintu dari depan rumahnya. Dan kabar gembira buat kita semua. Untuk pertama kalinya, penginapan ini ada tamunya. Ya, jadi setelah sekian lama kita menunggu, baru kali ini muncul tamu yang sebenarnya. Nggak cuma Zen yang cuma minta jatah doang. Tamu kali ini bernama Cam. Ia berniat bermalam di sini untuk beberapa hari ke depan. Di malam yang sesunyi itu, ternyata Cam memiliki maksud lain. Dia diam-diam mengendap seperti tengah mencari sesuatu. Namun karena Donna belum tidur, Cam memutuskan untuk menghentikan investigasinya. Di pagi harinya, setelah Cam selesai sarapan, ia mencoba bermain pistol-pistolan bersama Jimmy di luar penginapan. Di sini, Cam mengajari Jimmy bagaimana cara menembak dengan benar, aman, dan tepat sasaran. Tiba-tiba Sheriff Gadun itu kembali datang lagi ke sini. Setelah basa-basi dengan Cam, Zen mengajak Donna berbicara 4 mata dengannya. Dari perbincangan mereka terlihat pria setengah baya ini cemburu dengan keberadaan Cam. Di malam harinya, Cam dan Donna tengah mengobrol santuy di sebuah ruangan. Karena kebetulan Jimmy sudah tidur, Donna yang sekarang sudah berada di jalan yang benar, kini tersesat kembali. Setelah mengecup bibir gelas, Donna langsung nemplok ke pangkuan Cam sembari mengecup bibirnya. Astagfirullah. Mbak Donna. Pergulatan sengit pun seketika mereka lampiaskan di atas ranjang. Setelah pengecerotan selesai, Cam lagi-lagi seperti tengah mencari sesuatu di penginapan ini. Hingga akhirnya Cam menemukan koper yang berisi sejumlah uang dan sebuah pistol di dalamnya. Belum puas dengan tadi malam, mereka kembali meneruskan pergulatan di atas ranjang. Namun saat Donna menggerayangi Cam,
Donna terkejut saat melihat tanda lahirnya berada di bagian perut, bukan di bawahnya. Jadi, Jimmy dan Cam memiliki tanda lahir di bagian yang sama, yang artinya Cam adalah ayah kandung dari Jimmy. Cam dulu memang pernah menginap di hotel ini 20 tahun yang lalu, saat Donna masih aktif menjual serabi lembitnya. Di siang harinya, datanglah tamu baru yang akan menginap. Namanya Joy. Namun, ia lebih suka dipanggil dengan nama Bos. Sayangnya, kami gak mau. Jadi kita panggil dia Joy aja. Saat malam tiba, si Joy mengisyaratkan Cam untuk segera bertemu dengannya di lantai bawah. Ternyata, Cam dan Joy saling kenal satu sama lain. Mendengar kegaduhan ini, Donna terbangun dan menanyakan ada masalah apa antara mereka. Jadi, kedatangan Joy kemari adalah bermaksud meminta uang yang dulu pernah Cam simpan di penginapan ini. Oh, tadi Joy Bang Tidak. Ora, Cok, dene tukang gali Kubur. Awalnya, Cam berbohong dengan mengatakan uangnya telah hilang. Namun Joy yang tahu kalau Cam sedang berbohong mulai menyiksa kelinci peliharaan Jimmy dengan menyelutkan rokok ke badannya. Cam yang tak tahan akhirnya mengatakan bahwa uangnya ada padanya. Cam kemudian mengambil koper yang kemarin ia temukan, dan ia hanya mengambil pistol di dalamnya. Setelah Joy mendapatkan apa yang ia cari, ia bergegas pergi. Namun sebelum keluar, Joy ditodong pistol oleh Jimmy. Jadi diam-diam Jimmy menguping mereka di anak tangga. Sehingga Jimmy yang tahu kalau Joy telah menyiksa kelinci kesayangannya, ia langsung menodongnya. Saat Joy melawan Jimmy, spontan Donna menggorol leher Joy yang mengakibatkannya innalillahi. Innalillah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur mayat Joy di tanah kosong dekat rumahnya. Saat menggali, Cam mengatakan bahwa dulu ia sering keluar masuk bui. Kemudian saat ia terbebas, Cam bekerja menjadi pemasang ubin rumah milik Joy. Jadi Joy ini adalah mantan bosnya. Suatu hari saat Cam bekerja, ia tak sengaja menemukan koper berisi uang. Kemudian Cam mengatakan kepada bosnya. Joy yang tahu kalau koper itu berisi uang mulai tertarik untuk mengambilnya. Hingga akhirnya Joy mencari Cam selama 20 tahun lamanya. Saat mereka hendak membawa mayat Joy ke lubang tadi, ternyata Joy belum benar-benar meninggal. Joy diam-diam mulai merayap meninggalkan rumah Donna. Untungnya mereka berdua berhasil menemukan dan membunuhnya. Namun dari ujung jalan terlihat mobil sheriff melintas hendak ke rumah Donna. Karena panik akhirnya mereka membawa kembali mayat Joy ke rumah lagi. Karena ada kejanggalan di rumah ini, Zen mulai curiga dan menginterogasi Cam. Cam akhirnya mengaku dan ia berjanji akan membagi dua uangnya jika mau membiarkannya pergi. Zen kemudian masuk ke dalam dan menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Cam. Karena terpojok, Donna akhirnya mengiyakan pernyataan Cam. Di sini, Donna mengetahui Cam bermaksud mengkhianatinya dengan tidak membaginya uang. Akhirnya, Donna bernegosiasi dengan Zen akan memberikan semua uangnya jika ia melupakan semua yang telah terjadi. Dari obrolan mereka, Zen memiliki niat untuk membunuh Cam dan membakar rumah ini untuk membuat laporan kecelakaan agar mereka tidak ditangkap polisi. Dan Zen juga berniat pindah rumah bersama dengan Donna dan anaknya. Ternyata Zen memiliki perasaan dengan Donna. Mendengar hal itu, Donna langsung mengajak Zen pergi ke lantai atas untuk melangsungkan silaturahmi antar kelaminnya. Namun saat akan fair play, Donna diam-diam telah menyembunyikan belati di belakang badannya. Zen yang tahu mulai membanting dan mencekik Donna. Namun dari arah belakang ternyata Jimmy telah menodongkan pistol dan mulai menarik pelatuknya. Setelah kejadian itu, Donna dan Jimmy memutuskan meninggalkan tempat ini dan membawa uang dari koper tadi, dengan menyisihkan sedikit untuk Cam yang terkunci di mobil almarhum Zen. Dan film pun tamat. Kalau menurut saya di film ini itu Donna cantik Dan seksi. dan Dan Bahenol dan memiliki dua mangkok. mangkok pas di tangan.
overall alur film ini cukup sederhana dan membuat kita biasa aja ya. Biasa aja, sangat biasa aja. Tapi kalau ngaceng, iya. Yoi, pasti. Ya jadi seperti yang bisa kalian lihat, film ini tuh dibuat di satu tempat saja dan terkesan low budget. Jadi nggak ada yang menarik dari segi alur ceritanya. Pokok permasalahan hanya berkutik tentang uang yang menjadi konflik cerita. Duit. Duit. Namun kita tetap mengapresiasi pemilihan aktor wanita yang mampu memanjakan mata kaum colikiawan seperti kita. Buat kalian yang penasaran dengan film ini, silahkan tonton di bioskop online kesayangan Anda. Dan jika Anda suka dengan filmnya, silahkan tekan tombol subscribe warna merahnya berkali-kali. Gak apa-apa, yang penting ganjil. Oke? Yang penting ganjil. Ya. Saya Yunan. Saya Amin. Saya Tri. Kita semua Pangguran.